Selamat malam, sahabat cerdas Indonesia. Sekarang kita ada di quiz. Nah, yang akan kita kaji adalah peristiwa barang-barang yang seperti ini. Nah, ini kan ada baseball, dan ada apa ini? Ada teh. Nah, ini apa ini? Teko. Ada teko, gitu ya. Ya, Terus ada ini. sampir. Nah, ini Mbak Raisa ini. Dia diet, hanya minum ini, makan ini. Dari sini akhirnya kita akan memperoleh pelajaran tentang apa perbedaan persediaan dan aset tetap. Apa bedanya? Nah, sekarang siapa dulu ini? Mbak Uut. Ayo Mbak Uut. Persediaan apa menurut Mbak Uut? Terus aset tetap itu apa? Misalkan di sini nih ada, misalkan mana yang masuk persediaan, mana yang masuk aset tetap, nanti apa namanya kita kaji. Mbak definisinya dulu Mbak Uut. Jadi untuk persediaan dan aset tetap yang ada di sini ya, itu persediaan seperti bahan-bahan yang diolah untuk dijual. Kita kan di sini ada sayuran nih, terus ada timun, ada telur. Nah ini kan diolah dulu kemudian dijual dan dirasakan oleh konsumen. Nah untuk yang aset tetap di sini misal kayak ada mesin kasir, nah itu kan sampai seterusnya kan ya, mesin kasir, terus ada meja, kursi yang mana akan digunakan setiap hari dan pastinya berkepanjangan juga. Kenapa? Dia kan milih meja, kursi itu kok masuk ke kelompok aset tetap. Terus why? Jadi kenapa yang ada di sini nih di Resbol ini masuk persediaan? Kenapa? Kalau mengapa meja sama mesin kasir tadi masuk ke aset tetap, dikarenakan itu bakal digunakan sampai seterusnya Bu, maksudnya berkelanjutan gitu kan. Dan kalau tadi ini dinamakan persediaan karena kalau misal habis saya harus pulaan atau beli lagi nih buat persediaan ketika konsumen memesan seperti itu. Mau nambahkan Bu? Oke, Mas Halo. Fikri mau nambahkan. Ya tadi yang dijelaskan sama Uut sudah benar, tapi saya mau melengkapi. Kalau tadi misalnya ada kursi, terus kasir, mesin kasir itu dimasukkan ke aset tetap karena memiliki rasa manfaat. Gitu. Tapi nanti ada pengelompokan lagi itu apakah masuk ke perlengkapan atau ke peralatan. Kalau perlengkapan itu artinya yang hanya masuk manfaatnya dalam kurang dari 1 tahun. Kalau peralatan lebih dari 1 tahun. Jadi itu intinya aset tetap adalah memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Tapi kan persediaan artinya berulang-ulang bisa dikeluarkan. Sahabat cerdas Indonesia, tadi Mbak Apur itu sudah mengomentari tentang perbedaan persediaan sama aset tetap dilengkapi oleh teknik ini. Nah sekarang menurut Mas Haris apa nih? Iya, halo semuanya sahabat cerdas Indonesia. Di sini saya ingin mempertegas lagi mungkin terkait perbedaan antara persediaan dengan aset tetap di sendiri. Seperti yang dijelaskan Mas Fikri dan Uut, saya setuju bahwa persediaan itu ada dua jenis yang merupakan peralatan ataupun perlengkapan. Nanti kita bisa lihat dari sini ada meja, kursi, kemudian alat-alat makan dan sebagainya. Sedangkan untuk yang itu yang aset tetap, untuk yang persediaan adalah yang bisa dijual seperti itu. Seperti yang ini kita di Fishbase banyak sekali produk-produk yang karena ada rice bowl rasa ayam teriyaki, kemudian rasa juga ayam asam manis,
kemudian juga ada teh, dan ini berbahan dasar dari katin sehingga sangat segar dan juga luar biasa untuk kesehatan. Seperti itu. Langsung dapat Tapi- kuis. Untuk yang ini nih, menurutmu ya, menurut sama twist ini dikelompokkan aset tetap apa persediaan? Kalau yang Menurutmu? persediaan Menurutmu ini ya persediaan. Terus yang ini masuk apa? ya Persediaan. Jadi di twist semuanya ini dikelompokkan sebagai persediaan. Kemudian karena ini pemiliknya, jadi kan bisa definisi dari user gitu ya, dimana sama pemilik dan nah kalau aset tetap apa aja misalkan tempat Ah, fasilitas di sini dan kursi, meja itu sebagai aset. Oke, itu menurut Mas Fisik pemilik dari twist. Makasih ya Mas Dik. Mas. Jadi sebelumnya saya mau sapa dulu Belum ya, Mas? teman-teman dari sahabat cerdas Indonesia. Jadi kalau ditanya bedanya persediaan sama aset tetap ya, kalau persediaan itu kan yang untuk dijual. Tadi benar yang disampaikan sama Aris tentang persediaan di Twitch Cafe juga seperti teh, kemudian makanan yang dijual. Kemudian kalau aset tetapnya ya yang sudah settle ya, yang sudah settle seperti itu. Kemudian peralatan kan nggak mungkin kita jual peralatan itu kan. Nah, itu dipakai untuk usaha. Nah, sedangkan yang persediaan itu kita jual. Nah kebetulan di sini kan di Twitch itu kan produksi masakan ya. Jadi yang dijual adalah hasil olahannya. Kalau persediaannya ya bahan bakunya dong. Gitu. Makasih Mas dosen. Asisten Bu. Asisten. Kalau- Kalau amin Oke. loh. Amin. Saya kan nomor Saya Aldi, untuk perbedaan antara persediaan dan aset. Untuk aset sendiri itu apa yang sumber daya yang dimiliki oleh suatu usaha atau perusahaan ya, dan dimiliki dan bisa dan dibeli dengan hasil usahanya itu sendiri. Contoh dari persediaan itu ya seperti ya lainnya seperti tehnya, barang seperti teh ini maupun makanannya, nasi apa ini. Untuk aset sendiri itu lebih ke apa ya, lebih hal yang berharga untuk perusahaan seperti uang, kualitas jalan ya, bangunan, tanah, enggak. makanan saja ya. Pandangan nggak luas. Super luas. Ini kan pandangannya di sini sudah luas semua. Iya. Tapi ditambah supaya enggak Ya karena sempit itu saya butuh keluasan. Oh, berarti dari sempit luas. Karena harus merasa sempit terus. Dulu. Oke. Sebelum di ini dengan kesimpulan, kita tunggu komentarnya Mas dosen. Suhu. Oke, halo semuanya. Terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi saya akan menambahkan dari pendapat dari teman-teman kalian ya. Jadi kalau untuk membedakan antara persediaan dan aset tetap itu poin yang pertama apa? Ya seperti yang dikatakan oleh Mas Chandra tadi. Yang pertama, kalau aset tetap itu tidak wajib diberikan. Jadi semisal ini ya. Jadi meja. Nah, meja ini kalau di twist ini berarti masuk di aset tetap. Tetapi kalau meja ini tempatnya di mebel itu beda lagi, masuk di persediaan. Karena apa? Kalau di mebel kan meja itu menjadi apa? Untuk dijual dari. Oke, terus yang kedua mempunyai apa masa manfaat. Kalau saya tetap ya masa manfaat pastinya untuk setiap tahun pasti kan masa manfaatnya pasti. Yang ketiga memiliki nilai yang material, itu baru bisa didapat dengan
Jadi intinya kalau saya dalam pekerjaan maksudnya pertama apa? Tidak untuk dijual belikan, tetapi digunakan dalam aktivitas operasi perusahaan. Yang kedua, memiliki nilai yang cukup material. Dan yang terakhir yaitu istilahnya itu apa? Memiliki masa manfaat untuk yang nantinya berapa? untuk 4 ya. Oke, 4. 4 jadi ini tadi semua saling melengkapi, sudah bagus. Nah, nanti kita simpulkan ya dari semua penjelasan yang di sini. Nah, yang pertama definisinya itu harus dengan tadi kan Mas Arif langsung Mas dosen ini kan langsung jual tidak jual kan itu perbedaannya. Benar. Nah, sekarang kita persamaannya itu. Nah, persamaannya itu adalah pengorbanan, ya kan? Pengorbanan yang dikeluarkan bisa dalam bentuk apa? Ya kan? Kan pengorbanan. Nah, dikorbankan dalam bentuk kita beli, gitu ya. Kemudian kita olah, ya nanti diproduksi kita olah. Jadi kalau beli bisa langsung aku beli kursi, sejadinya aku beli ini. Tapi kalau diolah, contohnya seperti ini. Ya ini, jadi diolah dulu. Nah, setelah itu peruntukannya untuk apa? Tadi nyambung dengan Mas Arif. Jadi kalau definisi pengorbanan yang diperoleh ya dari pembelian diolah gitu ya, itu semuanya sama, baik persediaan maupun apa aset tetap. Perbedaannya yaitu dijual sama tidak dijual. Kita lihat di sini yang dijual itu misalkan di kuis ya, yang dijual itu apa aja? Misalkan ini resiko ini sudah pasti ini kerennya. Nah, tapi ini sama ini dijual apa enggak? Enggak kan? Nyambung tadi ke Mas Fikri. Mas Fikri tadi kan aset tetap kan ada kebutuhan, ada peralatan. Nah, cuman tadi di Mas Fikri itu masih kurang lengkap maksudnya. Kalau peralatan itu tanpa ini hilang gitu ya, jalan apa enggak masih jalan kan? Nah, berarti bisa aja ini masuk perlengkapan. Tapi kalau misalkan coba sekarang ini yang peralatan yang tanpa ini mungkin kompor ya. Iya, Nah, kompor. kalau nggak ada kompor gitu ya, nah itu nggak akan jalan. Nah, itu masuk peralatan. Tapi kalau ini misalkan nggak ada ini nggak bisa jalan, ini masuk peralatan. Tapi kalau nggak ada ini bisa jalan, misalkan pakai yang kertas gitu kan tempatnya lo ya, terus pakai yang mana, terus mungkin ini pakai piring gitu kan. Nah, itu bedanya peralatan sama perlengkapan. Jadi bukan perbedaannya itu bukan karena periode waktu, bukan karena sebagai pelengkap atau tidak. Nah, contohnya kayak AC gitu ya. Mungkin AC bagi di sini merupakan perlengkapan, tapi kita kuliah gitu ya di kelas kita. Nah, kalau nggak ada AC gitu ya, itu nggak jalan misalkan, itu merupakan peralatan. Tapi kalau ada kelas satunya AC, satunya enggak gitu ya, satunya AC, satunya enggak. Nah, AC itu masih perlengkapan. Jadi membedakannya antara peralatan sama perlengkapan seperti itu. Ya, nah kemudian yang kedua tadi kan, yang kedua adalah masa manfaat. Masa manfaat biasanya aset
yang masuk aset tetap ini bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Ya, nah ini kan diperkirakan misalkan 2 tahun misalkan ya. Ternyata kenapa misalkan ternyata nggak sampai 2 tahun misalkan. Nah, sederhananya ini sudah dipakai, kemudian ini kita jual, harganya satu enggak? Nah, ya turun kan. Nah, itulah yang disebut dengan penyusutan. Jadi penyusutan. Cuman sekarang gitu ya, kalau kita ingin lebih canggih, kita ini namanya sudah depresiasi. Jadi penyusutan karena peralatan ini istilahnya itu nilainya berkurang, nah itu namanya penyusutan. Nah, setelah itu baru tadi yang Mas Arif itu yang ketiga apa? Materialitas. Ya. Nah, konsep materialitas ini bisa aja kita ini alat gitu, tapi harganya itu murah, misalkan hanya 50.000. Kalau 50.000 kayaknya langsung aja sudah diuangkan, dibayar langsung, nggak usah disusutkan gitu masuk. Nah, ini namanya nanti inventaris kantor. Jadi di daftar inventaris kantor itu dia nampak gitu ya. Jadi dia nampak inventaris kantor ini gitu ya. Tapi di aset tetap dia nggak nampak karena sudah dibiayai. Jadi kalau inventaris kantor itu merupakan bisa aja peralatan yang sudah lunas dibayari langsung, meskipun masa manfaatnya lebih dari 2 tahun, tapi dia kan nggak material, banyak uang segitu gitu. Sama kalau aset tetap yang terdiri situ adalah yang masih disusun. Nah, kalau sudah nyampe di situ, misalkan 5 juta, sudah disusutkan sampai 5 juta, usahakan selama barangnya tetap dan ada di situ, jangan dikasih nilai 0, kasih nilai 1 rupiah sebagai penanda bahwa barang itu masih ada. Kalau barangnya nggak ada, ya udah dihapus. Nah, sekarang orang-orang kadang-kadang kan masih 0 kan? Seharusnya dikasih nilai 1 rupiah untuk menandakan bahwa aset gitu. Nah, contohnya tadi sudah betul ya. Misalkan bagi orang di real estate gitu ya. Tadi kan kayak bangunan ya kan, tanah, ini kan masuk aset. Nah, tapi mindset kita jangan seperti itu. Dilihat dulu jenis perusahaannya. Ya, jenis perusahaannya. Kemudian kalau jenis perusahaan kayak di sini, ya udah kita lihat, oh ini persediaan, ini bisa masuk aset tetap gitu ya. Nah, tapi bagi real estate gitu ya, real estate coba. Nah, di real estate itu kan jual apa toh? Jual bangunan kan, jual tanah kan. Nah, iya, jadi tanah bagi real estate itu adalah persediaan bagi tanah bangunan yang dijual. Dan tadi dia mengatakan investasi bisa dimasukkan ke investasi jangka panjang. Tetapi di real estate itu kan ada kantornya, punya tanahnya yang dipakai sendiri, tidak dijual, itulah aset tetapnya. Misalkan kalian kerja di Honda gitu kan, mobil ya, kendaraan paling gampang lah kan aset tetap. Tapi bagi Honda itu persediaan gitu. Nah, tapi dia kan punya kendaraan dinas untuk karyawannya, itu aset tetap. Gak usah jauh-jauh, ini HP
bagi yang jual apa di counter HP ya, HP ini kan dijual toh, itu persediaan. Tapi bagi kita ini kan nggak dijual toh. Iya. Nah ini aset Aset tetap. tetap. Gitu. Ya. Siap. Jadi tadi sudah bagus, sudah saling melengkapi. Nah, cuma ini mempertegas. Oke. Jadi kita dapat ya wawasan tentang persediaan sama Aset aset. tetap. Oke. Dadah.